Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 yang berkata sebagai berikut. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan supaya kita berusaha untuk memelihara kehidupan kita yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini, dia sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengalami apa yang namanya tekanan. Begitu banyak tekanan yang kita harus hadapi. Mengalami tekanan baik secara rohani, emosional, maupun secara fisik. Sehingga banyak orang fokus kepada aspek hidup yang penting dan mengabaikan yang lainnya. Sehingga tidak ada keseimbangan. Dan oleh sebab itu, diingatkanlah kepada saya dan saudara supaya kita menjaga keseimbangan hidup agar kita terpelihara, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sampai pada kedatangan Tuhan dalam keadaan yang sempurna. Hal ini penting karena kita manusia rohani, maka rohani kita harus diutamakan. Sebab itu Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat bahwa Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita menemukan faktor utama keseimbangan itu, yaitu keseimbangan dalam hal rohani. Makanan rohani kita harus kita jaga supaya roh kita terpelihara sempurna. Karena banyak orang lebih memperhatikan makanan jasmaninya daripada makanan rohaninya. Sedangkan Alkitab katakan manusia bisa hidup bukan oleh roti, makanan jasmani, tetapi oleh makanan rohani. Dan inilah keseimbangan itu. Sebab itu jangan kita hanya sibuk mengusahakan waktu kita dari hari ke hari hanya untuk berjuang bagi kehidupan yang fisik semata. Kita tidak perhatikan manusia rohani kita yang harus terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Inilah keseimbangan itu. Jadi manusia tidak boleh melupakan firman Tuhan. Hal yang kedua, yaitu keseimbangan dalam hal jiwa. Jiwa itu pikiran, emosi yang mengendalikan jiwa. Sebab itu ketika kita mau menjaga keseimbangan hidup rohani kita sampai sempurna pada kedatangan Tuhan, maka jiwa kita juga harus dijaga keseimbangannya. Sebab itu Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Stres, kecemasan, kemarahan, emosi itu akan mengganggu keseimbangan kita. Tapi kita diingatkan jaga hati. Kalau kita mau jadi manusia yang seimbang, terpelihara
sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Hati kita harus jaga supaya jangan kita stres, jangan kita kecewa, marah, kita emosi, dan itu akan mengganggu jiwa kita. Keseimbangan yang kedua seperti itu. Jadi manusia harus menjaga makanan rohaninya, dan yang kedua menjaga hatinya dari stres, dari masalah. Dan di situ kita juga melihat keseimbangan tubuh itu perlu. Tubuh ini harus dijaga. Kesehatan tubuh ini harus dijaga. Kalau tidak boleh makan yang mengganggu kesehatan, silakan tidak usah dimakan. Itu upaya kita menjaga tubuh kita supaya kita seimbang sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena tubuh itu penting. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini harus seimbang, dijaga kesehatannya, dijaga pertumbuhannya. Jangan tidak dijaga, sedangkan tubuh ini tempat kediaman Roh Kudus. Dan dengan tubuh ini kita mempermuliakan Tuhan. Dan itulah tanggung jawab kita, menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan rohani, makanan rohani kita, menjaga keseimbangan pikiran, emosi kita, menjaga keseimbangan dalam kesehatan fisik kita. Jadi tubuh yang sehat itu baik, karena itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga tubuh ini bisa sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Dan inilah nasihat firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita harus bisa menguasai diri kita, kendalikan kerohanian kita, kendalikan pikiran kita, dan kendalikan kesehatan tubuh kita. Supaya kita terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk menjaga kehidupan kami di dalam iman kepada Tuhan dalam posisi yang seimbang. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami dapat berjalan dan bertumbuh di dalam Engkau sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan pelihara, lindungi mereka, berkati mereka, kuatkan mereka. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan kami, karena kemurahan-Mu lebih dari hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.